Oke, selamat datang di Tau Mina Esa Podcast. Dan hari ini kita orang di sini kedatangan teman-teman yang hebat-hebat. Hebat. Karena kok sama tuh orang ja undang pasti orang hebat tuh sadap. Supaya tuh dapat ya pencitraan ini guys. Nah, dorang ini benar-benar orang-orang hebat karena dorang ini adalah teman-teman bisa dibilang founders tuh Kang dari Booktopia, atau yang founder Kak Henry dan ini bersama teman-teman yang ada di sini foundernya Booktopia, bisa dibilang begitu Kang. Booktopia ini apa? Kita langsung bilang Booktopia, Booktopia ini apa? Nanti orang mau bercerita banyak tentang Booktopia tentu saja. Nah, di sini ada Kak Henry, Riddle dan Kak Yohan. Kalau ini dua kita panggil Kak karena dorang kita PK, kalau ini kita PAD. Masa tanpa panggil Kak tuh. Dapat lihat sih. Dapat lihat udah satu rangkai boleh lah. Oh, Dek Riddle. Antara kita yang tua atau Kak Dels muda. Kak Dels kok memang abet muda tuh. Nah, ini Booktopia ini adalah salah satu atau satu-satunya Kang komunitas baca di Tondano. Komunitas baca di Tondano, Kang? Iya. Ada lagi komunitas lain? Kalau kita sih yang kita tahu cuma Booktopia, no? Yang dia menampakkan diri mungkin cuma Booktopia. Yang lain mungkin ada diam-diam orang nggak tahu. Betul. Jadi, kalau kita mau bilang satu-satunya, kita katanya tahu itu lain satu-satunya komunitas baca di Tondano. Dan kalau kita secara pribadi, memang pertama kali yang kita dengar komunitas baca ya baru Booktopia. Nah, itu mereka tuh kalau sama dengan kakak-kakak bilang tadi mungkin ada yang lain, orang tahu. Semoga ada banyak. Dan orang boleh berkolaborasi kan? Iya, betul sekali. Oke, pertama berarti orang semua langsung masuk aja di DP apa ini Booktopia dan bagaimana dia terbentuk, atas dasar apa sampai kakak-kakak founder ini bikin ini komunitas. Oke. Silahkan Kak Henry dulu Kang, Kang. Oke, terima kasih undang torang Kang dari Booktopia, komunitas buku. Ya Dela juga. Iya. Member Booktopia juga member. Iya. Booktopia sendiri itu komunitas baca buku bersama. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin masing-masing baca buku sendiri-sendiri di rumah, atau ada teman mau sharing buku. Di sini orang sama-sama, orang baca buku, orang bisa sharing lah, berbagi, orang pe buku bacaan. Di seperti Booktopia itu, kan? di Booktopia. Okay. Booktopia sendiri itu ya kalau orang lihat dari DP kata Kang, book dan topia. Sebenarnya itu diambil dari book itu buku dan utopia ya. Utopia itu suatu tempat yang ideal lah, tempat ideal seperti itu. Surga kata. Surga. bisa ada yang menafsirkan surga, Firdaus kan ya bebas. Jadi Booktopia ya tempat orang-orang yang suka mau baca buku atau mau sharing buku di situ, jadi tempat yang ideal lah for orang di situ. For orang-orang yang suka membaca buku Kang. Iya betul. Jadi memang jadi Booktopia ini menyiapkan tempat untuk orang-orang yang suka baca buku. Iya. Masalahnya lebih banyak yang tidak suka baca buku Kang. Oh, oke. Sebelum kita terang masuk di situ, ini yang kita penasaran. Pasti kan orang sering kali balia baca tentang torang pe minat baca di Indonesia ini. Kalau kita sih dengar kurang. Dorang ukur dengan apa tuh minat baca kok sampai kurang? Atau ada data kah atau apa tentang? Pasti kan misalnya kita yang tahu tentang komunitas baca, dengan tidak adanya komunitas baca sebelum Booktopia, ya orang tahu bahwa memang ini orang-orang yang suka baca ada di mana dang begitu toh. Berarti menunjukkan mungkin DP minat baca memang rendah. Apakah ada data yang valid dang yang menjelaskan tentang rendahnya minat baca di Indonesia mungkin, atau lebih kecil ke Minahasa? Bagaimana? Dek Riddles tuh. Dek Riddle tuh mau langsung tembak-tembak ini, soalnya ada 3 tuh. Mau langsung tembak-tembak ini. Kalau untuk data kita sendiri kurang hafal DP nominalnya seperti apa, DP persentase, DP indikator mengenai minat baca ini seperti apa. Tapi kalau orang lihat memang di orang lingkungan sangat jarang, bahkan mungkin hampir nggak ada yang mengaku dia pembaca buku. Kalau menurut kita kasus sendiri begitu, karena jarang sekali kita mau dapat teman yang suka mau baca buku.
Kita nggak tahu ya, mungkin dari faktor lingkungan sosial, dari keluarga bagaimana, lalu seperti apa dia tumbuh, kan orang yang tahu DP latar belakang toh. Tapi kalau kita sendiri, kita melihat, kita observasi, kita teman-teman, memang jarang sekali yang DP minat baca di atas rata-rata lah. Atau mungkin ada data lain yang data ya. Data. Silakan. Kalau data tuh insight lain tentang orang boleh cari sendiri, Kang. Oh iya, Kang, di Google. Cuma kalau indikasi lokal sekitar tahun 2010, kalau antara 2010 dan 2000 sampai 2012 kita pernah buka taman bacaan di Kedis di rumah di Tondano. Oh iya. Itu usaha pertama. Kita punya usaha pertama yang cita-citanya mendapatkan untung sekaligus mengajak Tondano anak-anak muda untuk membaca. Cuma cepat sekali bangkrut dah. Oke. Tahun berapa ini? 2000? Kita kurang lupa, 2000 sekitar antara 2010 sampai 2012, kita lupa tepatnya DP tahun berapa. Itu DP nama Taman Bacaan Nobe. You can read the world DP. Semoga ada DP. Berarti itu banyak yang datang. Bangkrut. Bangkrut. Jadi itu kita bisa simpulkan rendah karena itu kita bawa flyer ke, kan medsos belum sama dengan sekarang. Meskipun ada, kita langsung bikin medsos, kita langsung turun ke sekolah-sekolah, kita kasih flyer, baking sistem bonus, tetap nggak ada yang datang membaca. Nggak ada. Memang nggak ada ini. Atau paling dalam satu hari mau ada orang masuk satu, boleh mau kadang-kadang satu hari nggak ada orang datang sama sekali. Itu koleksi sendiri, ada yang kita tambah beli, tapi kebanyakan koleksi sendiri ya akhirnya ya tutup. Itu buku-buku itu sekarang yang sementara Viaro di Booktopia. Booktopia kan. Iya. Siapa ada pinjam. Makanya kalau dia lihat tuh buku-buku di Booktopia kok ada DP 2.000 per hari, 5.000 per 2 hari, itu tapi buku pasti. Buku-buku yang muka sewa ya. Jadi kesimpulannya berarti Tondano ya, kita bicara Tondano Jo. Masih rendah minat baca. Cuma pada saat Booktopia ini muncul, orang melihat sesuatu yang berbeda. Banyak sebenarnya. Banyak, Kang. Banyak sebenarnya, cuma tidak terkumpul, tidak terhimpun. Tapi yang tidak minat baca, tidak berminat untuk membaca lebih banyak. Lebih banyak, Kang. Iya. Kira-kira ini apa, Kak, yang menjadi faktor dan ini budaya baca di masyarakat orang memang rendah dan apa dan DP gara-gara apa? Jadi sebenarnya ini mulai dari rasa keresahan ya sebenarnya ya. Karena memang sebelumnya kan dari luar kan juga, waktu itu kerja di luar sana, daerah-daerah luar kita punya banyak komunitas-komunitas buku, bangun budaya literasi. Cuman kok sampai pas kembali lagi ke sini 2022 kok di sini kurang ya, nggak ada. Makanya pas coba diskusi kan sama Musa, cuman Musa belum hadir. Kita mungkin sempat pesimis kali ya. Apakah bisa ini komunitas? Tapi mari coba kita tampil saja dulu. Nanti orang-orang itu yang akan mau datang. Orang-orang yang suka buku ini nanti akan mau datang kalau kita tampil lebih dulu, buka jalan lebih dulu kan. Untuk menjadi sarana buat teman-teman datang untuk sharing buku. Sama kayak tadi dibilang oleh Saudari Yuan kan, buku-buku kita yang taruh di situ, siapapun yang mau pinjam, mau baca ya silakan. Kita terbuka di situ. Dan bisa saling rekomendasi lah kan buku-buku bacaan. Kalau melihat apa sih yang buat orang kurang untuk punya minat untuk baca ya, mungkin lebih ke kesadaran ya, kesadaran dari diri. Karena sebenarnya orang dari masih kecil juga pun sudah dikasih buku ya. Sudah dikasih buku, dan mungkin ya karena ada hegemoni dari digitalisasi, itu membuat orang jadi lebih
susah ya untuk baca buku. Mungkin tanggapan dari teman-teman juga ada Kalau tentang minat kalau buku ini. Riddle, Kalau kita melihat ini mungkin dari kita perspektif, buku itu di awal-awal kita masa sekolah bukan hal yang menarik. Karena mungkin DP konotasi lebih ke pelajaran. iya. Dan itu berbicara panjang mengenai sistem pendidikan dan lain-lain, kurikulum dan lain-lain. Contohnya itu mungkin kita lihat dari situ konotasinya buku itu cuma untuk pelajaran, sedangkan ada banyak sekali buku yang sebenarnya bukan textbook. Nah, ada buku tentang bagaimana self improvement, bagaimana orang meningkatkan skill, ada buku cerita, buku fiksi. Ya. Jadi mungkin awalnya itu yang bikin orang agak seakan-akan buku itu momok. Kalau orang lihat buku, orang pikir oh textbook, membosankan, nggak ada DP menarik. Iya, Kalau mungkin dari kita itu yang bikin salah satu faktor yang bikin orang kayaknya nggak mau coba baca buku. Betul, iya sih. Karena kita kok secara pribadi nggak suka baca buku. Jujur ini. Belum, iya toh. Belum nggak. berminat, Kang. Bukan. Sekarang so minat baca buku Oke. semenjak ada Booktopia. Wah. Betul. Ini kaman nanda. Tuh orang yang awal-awal bercerita tuh Ya, Kak. ya, ya. Kong kita bilang kita sih baca buku cuma FOMO, masa tong dapat kumpul ini semua baca pun kita nyanda. Nggak apa-apa, FOMO yang positif. Wah, Oke. kita jadi minat mungkin karena ada yang kita suka cari tahu makanya kita pinjam Yap, buku. betul. Mar kalau berdasarkan lingkungan dan lain sebagainya kita sama dengan orang dua ini mungkin tuh orang pernah bahas kalau Riddle memang dari kecil kan suka. Kalau kita memang dari kecil nggak suka membaca. Nggak ada lagi yang mengarahkan kita untuk membaca, nggak ada. Jadi kita setuju sekali Riddle baca kita bosan sekali gitu. Memang Tondano itu kehilangan sesuatu mungkin yang kita boleh lihat sampai minat baca menurun. Tondano dulu ada Om Gode. Om Gode. Nah, Siapa tuh Om Gode? Siapa tuh Om Gode ini? Jadi di zaman itu ini semua udah pada satu Nggak apa-apa. Jadi Om Gode itu tanpa persewaan buku sama dengan yang kita mau berusaha buka lagi. Oke. Karena Om Gode so tutup. Orang begenerasi waktu itu akses buku bukan di perpustakaan, tetapi Pak Om Gode. Bayangkan orang itu harus bayar, tapi tetap orang membaca. Datang. Kalau perpustakaan kan gratis. Ya, ya. Om Gode menyewakan buku, orang keluar uang, orang membaca. Jadi mungkin yang masih sempat Ricky Om Gode mungkin tutup di tahun 2000-an awal. 2000-an awal. Selama sekali, Kang. Iya. Riddle Dan belum lahir itu so, itu. dan Satu itu tahun so gitu. ada sejak tahun 80-an harusnya. Karena kita tahu baca Om Gode so ada. Mau akses majalah apapun, koran apapun, yang terakhir sih masih jual koran DP anak. Yang di pasar bawah. Di pertigaan ya, yang di plaza di bawah. Oh, di plaza. Kong DP lokasi kan strategis sekali. Nah, pada waktu itu sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bahwa Tondano itu DP minat baca di bawah. Nggak. Orang Tondano itu jago baca semua. Wow. Komik, Kopingho, Kung Fu Boy, Bobo, majalah, you name it, semua Ada di situ. Ada. Wow. komplit. Yang novel ada, cuman kalau buku non fiksi memang kurang ya, orang cari di perpus lah. Tapi kan untuk menimbulkan minat baca itu sejatinya harus mulai dari yang orang suka. Nanti kan lama-lama membaca itu jadi skill. Ya. Orang naik pelan-pelan. Mulai baca buku ilmiah, mulai baca buku literatur, mulai baca self improvement. Karena kalau orang tidak mulai dari bawah, dari membaca yang orang suka, apapun itu, anything, itu ya tidak bisa naik kelas. Jadi baca buku juga ya naik kelas. Lama-lama semua orang bisa baca. Dan kalaupun semua orang tidak bisa baca, tidak masalah ya. Orang baca yang orang orang baca. suka. Yang orang suka saja. Berarti kalau dari yang Kak Yuan sampaikan tadi di zaman itu ternyata banyak yang membaca, berarti nanti kamari-kamari kan baru menurun. Apakah Menurun, ya. karena ya
teknologi semakin berkembang, Iya. toh orang lebih suka. Dan tidak dibiasakan lagi mungkin. Iyo, orang mungkin sudah di zaman orang lebih baik baca status Kang. Baca status. Nah, karena dulu kan Lebih baca status orang nggak baca, nggak beli buku, bukan berarti nggak bisa baca buku. Karena ada persewaan, ada Om Gode. Nah waktu itu kita buka persewaan itu Om Gode sudah tutup, no. Salah satu motivasi juga itu, ini sudah ada loh. Iya. Kita Sudah sampai ada yang cari, kasih ya sewa kita buku, sampai Kang? karena Oke. kita langganan baku kenal, kita cari DP anak-anak kan baku kenal, kita bilang ada nggak yang kita boleh offer? Aduh rusak. Serusak. Banyak yang rusak, ada yang dorong orang sobli. Jadi dulu Tomohon nggak punya, yang punya cuman Tondano dan Manado di Plaza di Manado, deng Om Gode. Makanya kita bilang sayang sekali toh, dan ini syukurlah Iya, ada. Kita pernah bilang Pak Musa, tong baking Musa cuma tahu akan kita. Iya. Musa bilang nggak mau jadi, Ini mau jadi. nggak mau jadi, aduh susah. Dengar kamari Iya. Iya. berjodoh, makanya Pas kan Kak tuh Henry kita ini- excited no begitu diajak Iya Kang. jadi member tetap. Iya. Kalau itu pas buka kan ternyata ada riddle yang Ada tadi saya lihat tuh riddle, foto iya. yang riddle udah kirim banyak sekali tuh riddle pe buku lagi Kang. Ada. Ada di riddle bacet Kak, siapa tahu boleh mau bawa ini di Iya, kita Ternyata pernah kan ada tuh Ternyata orang-orang yang ada, begini. Kote. Dan Kok- akhirnya banyak orang random lagi tuh yang datang yang Ya. kita pikir waktu itu orang tuh yang Semakin kayak kesini semakin random loh. iya kita kan sudah pernah pikir kok. Iya. Iya karena Berarti berhasil. iya nggak pernah pikir bukan karena ini mau baca, cuma karena setiap hari Sabtu ada saja di kesibukan, cuma kan tuh ya begitulah. Mar ini berarti setelah zaman 2000-an kemari baru menurun orang pe minat baca. Kalau kita sih Tondano, Kak. Tondano. Ini orang bercerita kan Oke. khusus Tondano ya teman-teman, jangan salah, jangan tiba-tiba ada tuh dari Jawa sana komen tuh. Oh, kami di sini minat Yang baca. disclaimer kan tuh. Iya. Ini Tondano. Mar itu anak muda sekarang kalau misalnya baca buku kalau misalnya buka sosmed kan lancar. Jangan kan anak muda, anak SD tuh. Jangan kan orang yang so pemuda, so pemuda. Remaja kabawa dorang soja. Berarti itu cukup mempengaruhi sto Kang ketika dorang lebih suka baca itu daripada baca buku. jelas sangat-sangat. Yang kita mau mempengaruhi. tanya ini, apakah membaca misalnya menulis caption atau membaca caption adalah bagian dari literasi juga? Karena kan sekarang so banyak di TikTok, Instagram, Facebook banyak sekali tuh yang penggalan-penggalan kata-kata misalnya atau sama dengan kita misalnya kita mencari sesuatu, quote misalnya kita mencari sesuatu di situ ada. Bagaimana kalau kita tuh ini kita pemikiran ya. Misalnya kita mau cari tahu sesuatu, kita mau baca ini buku terus laladang tuh. Jadi kita misalnya mau cari cuma apa zona yang kita suka, itu yang kita cari di sosmed. Bagaimana kalau misalnya karena kita bercerita dengan banyak orang di sekitar kita kata ya. Di sekitar kita lihat promosi tentang Booktopia dan waktu itu yang awal-awal. Kok orang respon pak kita rata-rata begitu. Tuh orang kok boleh cari misalnya apa tuh daripada membaca buku tebal sekali tuh. Lebih baik orang cari apa tuh orang suka, emang DP spanggal-spanggal dan. Bagaimana kira-kira teman-teman tanggapan tentang orang yang berpikir seperti itu kira-kira anggap juga kita kan. Kita salah satu yang berpikir begitu kok. Nah, Apa yang baca buku banyak tebal-tebal Iya, begini tebal boleh kok sekali. di medsos atau di Google cari. Gimana mau bilang ke teman-teman dan. begini ya. Kalau mau uni film, mau nih coba mau uni DP klimaks, DP untung atau DP mati, Atau spoiler saja. atau boleh di cuma Trailer. Oh iya kan, pasti bawa ini semua kan tuh kan. Ya, karena sebenarnya baik buku apapun itu ya, kalau orang menghargai proses, ya itulah orang bisa banyak belajar dari baca buku. Karena untuk baca buku itu buat kita experience lengkap. Anak pegang tuh buku, ini bukan enggak bicara e-book ya. Karena bahkan e-book orang so bisa experience lengkap kalau pakai macam Kindle atau e-book reader. Pegang buku, buka, torang baca, torang pe mata, torang harus fokus supaya torang bisa masuk di dalam dan ada aktivitas, ada ini, torang bisa masuk di dunia buku dan torang bisa menginterpretasikan apapun itu.
Kalau audio visual, film atau misalnya konten, kalau konten kan sekarang hitungan audio visual itu. Yep. Karena so ada DP insert song, so ada DP, dan kalau konten buat kita cuman sekedar informasi. Orang terlalu banyak memasukkan informasi tanpa orang tahu fakta-fakta yang sebenarnya itu bagaimana. Ketika orang membaca buku, karena untuk menyelesaikan satu buku saja itu butuh perjuangan. Iya, betul. Itu pencapaian itu di dunia sekarang yang semua serba instan, semua sekarang bisa serba ChatGPT, bisa serba Gemini dan lain-lain. Mau menyelesaikan sebuah buku itu pengalaman, experience. Jadi mungkin teman-teman yang belum termotivasi ya coba cari, kalau nggak selesai jangan berhenti. Kadang-kadang memang orang misalnya contoh ini toh, so coba baca, nyak mau kelar-kelar no, lepas jo, sama yang mau ini film tuh. Ada film pause orang dulu dari awal, dapat binci no, nyak mau, kayak nih film begini, ganti. Mar bukan berarti ketika tuh film dapat binci ngana bau uni itu, kok ngana sone mau bau uni film lain. Betul kan? Betul. Jadi tidak apa ini? Memasuk. mulai. Okay. Jadi banyak sebenarnya tips dan trik untuk itu, cuma ya paling gampang adalah coba, rasa, pegang, baca. Nanti lihat nggak cocok ganti lain, nggak cocok ganti kan. Nggak masalah, nggak selesai membaca buku itu bukan dosa. Kita udah coba baca ini, nggak kelar-kelar. belum. Kayaknya tak sama saya terus setelah sampai podcast ini. Oke. Bagaimana Apa? tips dan trik dari kakak-kakak membagi waktu antara rutinitas pekerjaan dengan mensampingkan untuk membaca buku? Kalau kita cuma satu kata, Booktopia. Gagas. Karena kita sendiri itu adalah pembaca buku yang lama berhenti membaca buku. Karena kenapa? Bukan karena kita nggak suka buku, tetapi karena waktu, kesibukan, biasalah. Iya. Pura-pura dewasa apalagi kalau Pura-pura sudah sibuk. pakai jadwal review buku kan. Sudah pakai jadwal review buku. Jadwal review buku kita otomatis mesti baca. Mau review apa? Kapan waktu mau baca? Masalahnya rata-rata buku yang kita suka itu review buku tebal-tebal. Sama dia nggak boleh mau makan. Jadi itu. Kalau Riddle dengan Henry itu mungkin. Iya, tips dan trik. Kalau kita mungkin kita selalu sempatkan diri untuk bawa buku di mopi manapun, kita selalu bawa buku. Nah, nanti itu sebagai pengganti scroll TikTok, pengganti Facebook. Betul. Nah, kalau di sosmed kadang orang nggak sadar 3 jam terlewat scroll TikTok. Bagaimana kalau orang ganti itu lewat baca buku? Nah, kalau kita begitu pun kita beli, ada 2 tipe, yang buku fisik dengan yang Kindle yang e-book reader. Nah, itu lebih portable, lebih orang bisa bawa dimanapun, sama dengan tab DP fungsi, DP bentuk. Jadi kalau kita begitu sih. Iya. Kalau mau tambah sedikit mungkin bagaimana sih menumbuhkan minat? Paling pertama ya temukan dulu apa orang peminat sebenarnya. Orang ini bicara kalau besar kan, kalau dari masih anak-anak pengaruh lingkungan orang tua itu sangat pengaruh sekali tuh. Dari misalnya anak-anak, orang tua sudah biasa dengan buku-buku, bangun habit yang baca buku. Tapi kalau sebesar cari tahu orang peminat dulu kan. Misalnya minat, misalnya orang peminat tentang apa? Politik. Oke. Apa? Karena itu langsung kembali ke minat baca. Kita waktu pertama, kita belum pernah baca buku yang tebal dulu. Nah, suatu kali kita jadi minat astronomi. Tentang bintang-bintang, galaksi dan lain-lain tuh. Kita pergi di Gramedia, kita lihat ada buku waktu itu, dia buku Deception Point dari Dan Brown. Oke. Nah, dia membahas tentang kemungkinan ada alien di bumi. Kita tertarik, kita baca DP sinopsis di belakang. Oke, mungkin ini menarik. Nah, di situ kita beli buku, kita coba baca buku, ternyata bisa loh mau baca ini setebal ini. Karena orang minat di satu bidang itu, orang jadi seakan-akan tenggelam di dalam cerita itu. Kalau kan orang fans BTS, fans apa ya? Super Junior, Big Bang. Tanpa tahu kan versi
Tanpa Oke. Dapat tahu generasi. Oke. tanpa dibaksa pun orang akan mencari informasi tentang itu. Yes. Iya. Orang fans Manchester United, Liverpool. Tanpa disuruh pun You'll never walk alone. you'll never walk alone. Lanjutkan. Oke. Ya, mungkin itulah yang membedakan antara buku fisik atau buku e-book lah dengan media sosial yang tadi Dela bilang kan, konten-konten. Tadi kita bilang bagaimana menumbuhkan minat baca ya. Temukan dulu orang pe diri sendiri itu mau apa, tong pe minat apa. Mungkin orang bisa cari di media sosial atau di Google atau ChatGPT lah. Tapi ingat itu hanya sebatas informasi. Informasi, apalagi orang tahu sekarang era kebanjiran informasi. Dan itu bikin orang terdistraksi itu luar biasa. Dan orang sudah tahu yang mana yang betul linknya. Yes, orang nggak tahu aliran informasi. Yang mana yang betul Betul. linknya. Nah, kebanyakan orang kembali ke mana? Buku. Textbook. Nah, kenapa sih orang mengajak bangun budaya literasi baca buku ini? Karena satu, orang mau mencoba memfokuskan, belajar fokus. Di era sekarang fokus itu paling susah sekali. Susah sekali, mudah sekali terdistraksi. Kenapa baca buku? Orang meninggalkan orang pe gadget, terus orang fokuskan di tulisan, di kata-kata, di kalimat. Nah, itu sih yang menjadikan orang bisa keluar dari jebakan hegemoni digitalisasi, hegemoni internet lah atau kebanjiran informasi yang nggak tahu lagi bagaimana. Atensi dan fokus itu jadi sumber daya yang dikejar-kejar oleh company-company. Yes, betul. Teman-teman YouTuber pasti mengejar atensi, kan? Dan itu sangat mendistraksi dengan berbagai konten yang ada. Nah, di sini orang mencoba memfokuskan supaya orang keluarlah dari jebakan-jebakan seperti itu. Dan memang banyak hal yang orang dapatkan dari buku bukan cuman soal informasi. Kalau informasi ya banyak kan orang dapat di internet. Tapi hal-hal yang seperti melatih pikiran, fokus, membangun cara menafsirkan dari teks-teks yang orang berpikir kritis. Itu pasti akan muncul dengan sendirinya pada saat orang mau baca buku baris demi baris, kalimat demi kalimat. Dan itu pasti orang pe otak akan mau bekerja untuk menafsirkan makna apa sih ini. Tulisan ini lengkali tong baca sudah mengerti. Berdialog dengan buku itu, berdialog dengan diri sendiri. Tong pikiran sendiri. Beda. Orang baca tong nggak mengerti. Ya betul. Betul. Orang baca juga bukan berarti tong mengerti. Tong nggak mengerti banyak. Makanya orang tak ulang-ulang di baris itu, di halaman itu. Iya, itu yang bikin lama Kang. Ya. Dan itu yang nggak ada di konten-konten. Yes. Lagi-lagi bicara kalau konten itu sesuatu yang disajikan hal yang sudah jadi. Makanan yang sudah disajikan ke orang. Orang juga nggak tahu ini bahan-bahan apa yang disajikan for orang dan orang telan mentah-mentah. Lewat buku ini orang kayak cuman dikasih bahan nanti orang pemikiran yang masak sendiri, olah sendiri. Begitu juga dengan adanya komunitas pada saat orang baca, orang olah sendiri orang otak lah, orang pemikiran. Dengan adanya komunitas itu membantu orang berdiskusi, sharing. Berdialektika di situ dengan apa sih yang orang baca ini, apakah masih kurang, butuh pemikiran yang holistik dengan pandangan dari perspektif dari teman-teman lain yang baca buku lain, ya itulah yang sangat membangun dan sangat positif lah untuk membantu. Seru. Itu mungkin kalau teman-teman yang mau bawa unit sampai podcast tuh nanti pas lihat kalau bahas baca buku skip juga gitu kan, karena begini. Ini mungkin kita alami sendiri dan kita rasa lah teman-teman yang ada di sini pasti tahu. Orang yang membaca buku itu, tanggapan dari teman-teman lain langsung, wih, pandai sekali ya, wih, hobi baca ya. DP respon dari orang pe sekitar lingkungan lebih ke itu kita anggap kayaknya basarkas tuh kan kalau jadi orang anggap orang yang membaca buku itu berbeda. Dia sok suci misalnya nggak normal Kang. Iya, rupanya tuh yang tukang lain. Dan itu kita respon pertama kali pas aku dapat dengan Riddle di kampus, dia bawa buku apa itu Riddle yang sekarang tuh buku tong pinjam Sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan. Waktu itu Karen Armstrong. Iya.
waktu dia baru masuk, aku dapat dengan dia bawa buku sejarah Tuhan kita dengan tapi tamang-tamang pencerita. Lain dia. Waktu itu lain. Lain 2018 kan 2018 kan masuk waktu itu. Dan ternyata banyak sekali orang yang berpikir begitu. Waktu kita posting pertama kali tentang Torang Booktopia, tamang-tamang coba komen nang sumpah baca begitu dan orang respon nang. Bagaimana teman-teman tanggapan tentang ini di dunia sekarang yang semuanya menuntut atensi, bukankah ini kesempatan ketika kita unik sendiri, baca buku. Iya. Kalau orang rela dihujat, kenapa ndak rela di labeli tukang baca buku? Kalau kita nggak masalah, malah harusnya orang kan justru sengaja orang tampilkan di media sosial. Caper sengaja. FOMO silahkan. Apa salahnya FOMO buku? Iya, kita itu FOMO buku kita. Nanti kan lama-lama yang FOMO ini kan banyak yang kadang-kadang orang FOMO 10 hal. Tapi ada satu yang akhirnya jadi ini dari awalnya cuma FOMO, tapi kok lama-lama tak terus. Kenapa enggak baca buku dijadikan FOMO dari awal? Nggak masalah. Tinggal nanti kan outputnya mau jadi bagaimana itu proses yang. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau apalagi butuh atensi ya. Balai sendiri, no? Betul. Ketika tong lain sendiri ya orang pemata dapat orang itu. Betul. Mungkin itu salah satu yang Booktopia boleh mau ini, mari buat yang suka, dorang boleh gabung. Buat yang belum suka, penasaran juga datang kemari. Kan kalau penasaran tuh. Ya, ada pertanyaan dari belakang ya, dari luar silakan. Apa sih kelebihan dari orang yang hobi membaca buku menurut teman-teman Booktopia? Iya, kalau kan dapat lihat tuh DP circle itu DP kelebihan dari susah mau dapat bikin bodoh. Itu simple. Itu salah satu. Kelebihan dari orang-orang yang bisa baca buku deh enggak kan berarti kan DP perbedaan kan. Kalau kita melihat orang yang membaca buku lebih menghargai pendapat orang. Open minded karena ada berbagai macam buku, ada berbagai macam knowledge yang orang terima dan orang yang tidak menganggap diri yang paling pintar paling. Malah ada perasa lebih banyak buku orang baca lebih ada perasa. Kita masuk komunitas Booktopia. Setiap sesi sharing kita jadi merasa orang paling bodoh, orang paling nggak tahu, dan mungkin dan itu seru kan? Dan itu seru, bukan menerima orang bodoh, orang ada kesempatan untuk orang malah belajar. Bukan insecure ya, itu disclaimer, itu bukan merasa insecure. Orang senang ketika merasa bodoh sebenarnya. Ada hal yang bisa dimasukkan. Kalau Socrates bilang, satu-satunya yang dia tahu bahwa dia nggak tahu. Betul. Dan di situ ada ruang-ruang pengembangan yang bisa orang gali. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang nggak tahu. Semakin orang sadar bahwa orang banyak yang tahu. Tahu. Iya kan. Jadi DP kalau dari founder apa DP? Apa kata DP kelebihan baca buku? Ya nggak ada sih DP kelebihan Kang, sama orang. Oh iya, betul. Pertama kali aku dapat dengan Kak He. Apalagi lihat tuh buku pas cerita dia tahu semua. Ya enggak juga. Mungkin ya apa ya? Kelebihan dah semua juga. Kalau cuman mau orang nilai orang baca buku itu dia banyak yang dia tahu. Sekarang juga zaman informasi itu dengan ChatGPT lebih banyak tahu malah dari itu orang. Lebih banyak tahu. Mungkin itulah ketika misalnya kita menempatkan tapi posisi. Kita baca buku misalnya Yuval Noah Harari, Homo Deus. Di situ kita tahu bahwa jangan sampai orang terjebak terhegemoni dengan keadaan yang dibangun oleh dunia sekarang ini, kan banyak sekali kebanjiran informasi itu bikin orang tidak sadar akan orang jati diri, orang jati diri. Nah pada saat kita coba baca itulah yang menyadarkan kita bahwa inilah yang tidak disampaikan oleh digital oleh konten-konten digital, dan kita dapat itu misalnya dari buku yang kita baca misalnya seperti itu. Makanya kalau mau bilang kelebihan, enggak ada sih kelebihan, semua sama. Kalau cuma orang mengukur dari
orang yang banyak DP wawasan atau informasi ya, orangnya baca buku juga pun boleh dapat informasi. Pakai ChatGPT pun ya informasi tak banjir-banjir kan. Cuman mungkin itulah yang bikin orang mau terus bertahan supaya tidak terhegemoni dengan arus digitalisasi sekarang, tapi orang mau mencoba mempertahankan jati diri, kesadaran, mengenal diri, Kang. Mengenal diri. Oke. Dengan lewat baca buku saja. Begitu. Itu. Boleh pertanyaan dari belakang? Oh, boleh kan? Nah, ini ada mungkin ya ada tanggapan atau stereotip di masyarakat bahwa kayaknya orang-orang yang membaca buku itu cuma orang-orang terpelajar maksudnya dalam arti maksudnya jadi misalnya ini cuma stereotip saja. Bagaimana itu kira-kira? Karena ya kan katunan orang-orang DP jenjang pendidikan kan beda-beda toh. Begitu yang tapi maksud. Jadi kalau mungkin itu yang backing kalau ya sudah kalau kita sudah lanjutkan tapi sekolah apalagi kita mau baca begitu dah. Mungkin itu salah satu DP penyebab orang budaya baca rendah atau apa atau bagaimana? Bingung lagi kita ini mau. Bagaimana menanggapi stereotip tersebut? Disclaimer, mungkin Tondano. Iya. Ini orang bercerita pada orang lingkungan ya. Karena kalau di Pulau Seberang, yang baca buku itu malah tukang beca, membunuh waktu dengan membaca buku, baca koran. Sekarang sebenarnya Tondano juga orang di terminal. Yang om-om yang batungku baca apa? Koran kan? Itu kan membaca juga. Jadi sebenarnya itu stereotip yang mungkin karena medsos gampang dibangun. Tetapi ketika orang menghubungkan antara tingkat pendidikan, intelektualitas dengan minat baca, kita rasa enggak, karena malah semakin orang enggak mendapatkan fasilitas pendidikan akan semakin haus untuk mencari tahu segala sesuatu. Biasanya dengan apa? Membaca. Malah coba orang lihat anak-anak yang putus sekolah yang memang dia suka belajar, dia pasti enggak akan berhenti membaca. Apapun itu dong mau cari DP. Dan kalau di Pulau Seberang sana ya tukang beca kita masih sering lihat tukang beca, angkot yang batungku banget itu baca koran, isi TTS itu masih. Cuma sekarang saja dengan handphone jadi mulai menurun Kang. Berarti nanda maksudnya itu ya bukan seperti itu kok DP. Cuma mungkin karena ini sekarang buku mahal di Indonesia, buku mahal. Oh. Iya, buku mahal, buku masuk jurang lah gitu. Buku mahal di Booktopia banyak kan yang boleh jadi gratis. Boleh, gratis kan. Itu salah satu gunanya Booktopia untuk teman-teman yang mau suka join tapi kita nggak ada buku, nggak masalah, nggak bawa buku datang join tiap hari Sabtu itu nggak masalah. Banyak buku yang orang berusaha bawa biar boleh baku tukar, baku pinjam. Ada banyak jenis genre buku yang teman-teman boleh mau dapat di Booktopia. Ada komik. Minggu lalu kita bawa komik ya. Iya. Minggu lalu bawa komik. Nah, kalau orang sedikit membahas pemerintah misalnya. Misalnya. boleh. Maksudnya dalam ini konteks bacaan. Ayo, tambah ini buku Anda yang Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Yo dari Alfian Bahri. Wow. Bagaimana ini teman-teman melihat peran pemerintah khususnya kan tuh Kabupaten Minahasa dalam mendukung ini budaya baca dan meningkatkan budaya baca. Apakah ada sesuatu yang dorang backing? Kalau kita secara pribadi kita nih tahu atau kita main saja yang tidak terlalu jauh atau kita tidak ikuti program pemerintah atau seperti apa. Kalau kita sih kita tidak melihat itu Kalau dari teman-teman kalau ada saya bilang silakan. Kalau kita pengalaman pribadi karena tidak merasa difasilitasi. Apakah ini pikir-pikir sekali Kang DP? Apa? Soft spoken. Lisanya dijaga lisanya. Dari Kak Iwan bicara cerita sangat-sangat memilah Jangan kita redaksi apa salah tuh. Hilang. Jadi mungkin kurang jauh kita ada bermain akang. Cuma kita dengar ada orang setahu kita ada perpusda. Dan katanya bangunan baru. Cuma kita belum pernah
Iyo ada Kasihan di sana. apa? Sasaran. Di Sasaran. Sebelah Wale. Sebelah Wale. Kita lihat cuma lihat no. Ada sto yang so tahu maksudnya syarat masuk situ KTP atau bagaimana boleh bawa pulang enggak DP buku. Sebenarnya itu salah satu yang orang harapkan pemerintah fasilitasi. Kalau masalah mengembangkan minat baca nggak usah orang bebankan pemerintah deh kayaknya. Iya Kak. Buktopia aja. Iya, nanti Buktopia ambil jutupan itu. Orang sama-sama karena kan membaca itu juga private atau privasi. Orang membaca sendiri di Buktopia untuk orang sharing, orang belajar membaca bersama, fokus bersama, orang sharing bersama supaya pulang lebih ada apa ya? Oh, iya kote, kamu baca ini. Jadi ada rekomendasi, orang tak trigger baca apa, orang jadi pengen baca apa itu. Kalau pemerintah, mari orang tanya. Iya. Apa? Kita belum dapat jawaban sih. Orang tanya sama-sama. Iya, orang bermain nggak terlalu jauh kan? Betul. Kayak gitu. Orang tahu kan tuh? Bagaimana teman-teman kalau Orang yang bukan orang pemerintahan tapi itu. oh iya kan. enggak. Jadi nggak tahu. Cuma itu mungkin ya pemerintah punya programnya sendiri kan untuk membangun juga kan. Nah, tapi lagi-lagi kembali ke kesadaran kan, mulai dari kesadaran diri masing-masing. Nah, itulah yang coba orang bentuk. Orang mau bangun budaya literasi, budaya membaca, mulai dari Tondano sini. Karena lagi-lagi, kembali lagi, untuk sebagai bentuk orang menemukan orang jati diri. Lewat membaca, dan banyak sekali buku-buku tentang Minahasa, Tondano itu orang siapkan di atas meja komunitas Buktopia. Mari teman-teman mau baca tentang sejarah, ada di situ, tong siapkan di situ. Dan setelah itu pun orang sharing bersama. Jadi kalau melihat sih, orang juga nggak tahu kan pemeran pemerintah sejauh mana gitu, orang nggak bisa melihat. Tapi ya itu kembali lagi dari orang sendiri sebagai orang Tondano di sini, marilah orang sama-sama kan, seperti itu mungkin. Tapi dulu Iya. waktu kita SMP ada itu perpustakaan Keliling pakai otot Wow. itu. pakai oto. Bagus. Kita nanti sekarang itu kan program dari dinas pendidikan tuh. Wow. Oke. Kita masih jalan harus ada buku DP Kita kan mau bilang itu kan. DPO tuh Kurang masih DP ada. keliling dong. DP Auto masih ada. Oke. Masih ada tuh DP buku tulisan. Dulu sering isi pulsa bagi kita, bagi warung. Nah, kita Oke. jawab enggak ada DP buku di dalam. So di apa Nggak tuh? So di tanya, gedung kok, baru, pada so di orang gedung baru. Bata. Aduh, itu loh kan. Harusnya langsung tanya kan, Pak, mana DP buku kan? Iya. Oke. Atau itu dong so saya pindah di itu dong yang Makanya mulailah Jo dari torang-torang. Ya, betul. Siapa tahu kata pemerintah lihat, ih ada kok tuh semua mulai. Nah, itu tuh dia. iya betul. Betul. Ada logo Buktopia di buku. Aduh. Oh itu. tapi kita ketemu ini Buktopia ini nggak mau main sendiri ya. Maksudnya torang mungkin Henry lebih ini, torang maunya ini bergema. Ya. Jadi lebih banyak. Jadi bukan mulai dari Tondano, mulai dari Buktopia. Nanti orang Langgon, ih ada kotek di Tondano, tong baking, tong mohon ih ada kotek bagi itu di Tondano, tong baking yang sama karena sejauh ini kan tuh orang jangan nyasar orang-orang jauh juga. Iya. Kan sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau dorang punya komunitas di dekatnya dorang. Jadi lebih nggak jauh, iya, Betul, betul. nggak terlalu jauh mau akses, mau datang ke Tondano. Jadi sebenarnya orang kita nggak tahu mungkin Henry udah bentuk pakai ini mindset bagaimana, cuma kita rasa orang nggak akan bisa jadi banyak umat karena bukan mau menggalang manusia, tetapi untuk merangsang minat baca supaya orang lihat. Tujuan utama Kang yang merangsang minat baca. Ayo baking Buktopia cabang mana begitu. Iya kan. Nah nama apa-apa ya lain, pakai Pak, iya. atau kalau pakai Buktopia di sana Silakan. Iya. boleh kan? Silakan, betul. Ya, jadi teman-teman yang ada di Kakas misalnya atau Kakas Langwan Kawangkoan Silakan. Modo indie, Betul. baking Buktopia sendiri supaya 2-3 orang. Betul. karena banyak katu sama dengan itu ternyata banyak tuh yang ada tak pancar-pancar tak kumpul di Buktopia ternyata. Betul. Ha. Walaupun mungkin ada sedikit kekhawatiran ketika memulai kan jangan kaget nggak ada yang Jangan kaget nggak ada yang jangan kaget datang. ada yang minat. Ternyata Susah ada bilang hanya mau jadi. Nyamuk jadi gitu. Susah. Kita udah tahu Ternyata kan, ada Bang. katugang orang-orang. Gitu aja, yuk jadi selalu postingan
paling 10 orang. Kita bilang Pak Musa, lalu Musa cuma bilang, kita bilang begini, kita bersedia membantu, tapi kan kita jejaring di sini belum banyak karena lama di luar. Ya Musa kita bilang, mana orang sini. Dia cuma ada balasan yang pesimis. Toto dengar kamari. So ada. 2 tahun setelah itu kayaknya itu. Muncul lah Muncul. Iya. Muncul dorang, kita nggak tahu. Dorang panggil, Kak, itu so ada tuh komunitas babaca, tapi di mana? Ada tiap hari Sabtu dong Musa itu, dong pena. Oh, tumben kita bilang. Tiba-tiba saja so ada. Kita datang dan jadi member tetap. Iya. Memang begitulah. Jadi kan tuh ya, orang juga nggak tahu tuh siapa-siapa mau datang. Ternyata kan tuh ada dari Languan datang, dari Tomohon, Manado datang kan. Bahkan ada mahasiswa yang kuliah di yang bukan orang Tondano. Ada yang dari mana, Sangir atau Talaut? Mitra tuh. Iya, yang Mitra lagi. Yang udah datang dari Ternate. Ada yang bela-bela dari Jogja. Oh, dari Jogja. Dari Jogja datang cuma karena Buktopia dia datang. Dia lihat postingan Buktopia. Dia aslinya mau liburan di Malang. Dia cancel, dia pulang. Dia orang Nado. Nyasar di Buktopia. Iya. Memang DP dampak. Sampai segitu DP ya. dampak itu memang. Dan dia hadir terus sampai sebelum dia balik lagi ke Jogja. Karena semua kuliah tuh ini. Kan balik lagi. Balik ulang. Iya. Kita yang tidak pernah lihat. Karena sudah pernah pikir. Nanti pikir hari Sabtu besok kan. Besok di Lokatana tuh orang. Iya, bisa dengan Lokatana. Silakan datang tuh. Iya. Ini Jo terakhir. Soalnya tuh prompter coba semua waktu. kode. Teman, kalau kita mau tanya harapan ya pasti terasa sudah dijelaskan tadi. Apa aja yang teman-teman mau sampaikan Pak generasi muda? Silakan. So tadi semua. Sudah lagi generasi muda sudah dong. So abis yang turang bercerita ini. Apa? Terakhir apa? Tuh dengan orang yang sama dengan Dela yang belum minat baca buku. Buku apa? Rekomendasi. Oke. Rekomendasi buku. Iya. Mari kita baca ini guys ya. Walaupun kita FOMO, kita baca kurang 10 halaman sudah ada DP judul apa judul? Andai aku Menteri Pendidikan. Karena kan kita ada kuliah kok, basic pendidikan tuh. Berarti memang minat di pendidikan, Gang. Iya, sedikit. Berarti buku-buku. Siswa-siswa kalau iya. Artinya ini rekomendasi for host. Oh iya, rekomendasi for kita karena juga. Kalau for itu terlalu luas. Ke host Jo, kalau keluar kan for host. For host yang malas baca buku. Iya, betul. So panggil-panggil tetap masih PK abal. Betul. Ya, apa kira-kira? Kita ada buku satu, ada pas Sweet, dapat pena. Apa buku? Toto-chan. Oh iyo, tuh yang Jepang itu tuh. Iyo penak so tawarkan lupa kita. Berarti bilang pen sekelar ini Jo, kong tulip. Wis. Antri dan tuh. Walaupun berarti ini dia lape apa dang whitelist ini. Semua ini. Kalau buka tulip, kong dapat rasa berat. Di awal tuh Jo. Kong buka Toto-chan. lebih Toto-chan. Coba lagi buka itu. Itu salah satu tips. Karena kadang-kadang orang butuh pasiar lebih jauh untuk orang bisa baca buku yang rasa berat. Betul. Iya. Mari itu kita kok banyak sering kali kok dia bilang, "Kak, kita enggak suka membaca." Ada saja tapi alasan tuh untuk baca cerita. Kak Henry cuma selalu balik karena mesti temukan dulu nape minat. Kan pendidikan toh, Toto-chan. Iya. Itu kisah nyata. Kalau ini apa ini? Calvinis. Karena katu iya toh. Begitu dah. Kalau idol apa? Iya. Kak dia lamar jangan langsung baca buku sejarah Tuhan. Oh, buku itu George Orwell. Animal Farm. Wah, cocok itu. Itu cocok, boleh cari. Dia fiksi. Fiksi dia bercerita tentang binatang-binatang yang ada di apa nama? Farm. Apa di bahasa Indonesia ya? Peternakan. Apa di bahasa Indonesia? Bukan main. Jadi itu buku tentang perpolitikan yang ada di peternakan itu. Ada pangan itu buku? Ada. Oke. Langsung nggak perlu beli kita. Pinjam. Itulah. Iya.
kalau Kak Henry, Kak Henry pernah usul buku kita no. Apa? Ada dong tuh Kak Henry pernah review tuh 2 Apa buku itu? yang hitam dan merah itu. Tuh Kak Henry bilang, "Ngana nih boleh baca ini hitam dan merah." Merah. Apa itu nah? Tadi dong. Iya, Power of apa sih itu? Apa tuh buku itu? 48 Laws of Power. Iya, kok Kak Henry Robert bilang kita jangan Greene. baca tuh buku 1 tadi, tahu lah kenapa. Ya bagus sih kalau mau baca buku itu bagus karena Hitam merah power. karena ilmu merah di situ dan ilmu hitam di situ. Tapi ya kita bilang ya temukan juga peminat bisa Iya. pendidikan. Paling pertama Silakan, memang Di antara yang cari orang udah buku bilang ini pendidikan. kalau nggak baca 2 lembar 3 lembar kok nggak masuk lepas, jangan paksa, Iya, cari buku Kak. lain. Betul. Iya. Alkitab. Itu juga. Iya, itu juga. Tips mungkin yang tadi Riddle bilang bawa buku ke mana saja. Bawa saja Iya, buku. Kang, betul. Kalau sama dengan kita dong mau kemana terus kita bawa buku, taruh buku. Jadi kita buku itu sama dengan kita pemakanan ringan dong. Basnek gitu. Jadi pada saat kita bawa toko, bawa berhenti atau ada dimanapun, ada ini baca. Mau di tempat tidur, sedia buku di tempat tidur di sebelah sebelum tidur. Iya. For pakai Lepas buku di meja mana lepas di Ki? meja, pokoknya tersedia buku kan. Iya, betul. Betul. Itu sih bawa terus juga buku Oke. yang membaca. Dan kita kok ini mewakili teman-teman yang mau baca. Karena ada banyak sekali Belum minat. yang belum. Iya, betul. Salah kita yang belum minat membaca. Dan kalau kita kan sangat-sangat mengapresiasi Booktopia. Berdampak secara pribadi dan kita percaya akan berdampak lebih besar for teman-teman. Amin, Toh? betul. Dan terima kasih kasih waktu for datang Katunan jauh-jauh dari mana? Ini Riddle kan pantai jauh. Nado deh. Tak Minahasa kan. Tondano, Pantai. Iya, topan ini topan. Pantai sebelah, ini pantai Pantai sebelah mana? Kalau Aku dapat di Pantai barat, tengah-tengah. iya, timur. pantai sebelah kali ini cuma di sebelah. Cuma di sebelah. Toh? Dan semoga ini tak berharap sih teman-teman lain boleh bauni dan ya mari orang sama-sama datang di Booktopia. Bangun budaya literasi. Bangun budaya literasi apa kita Dari Booktopia Tondano. apa? Mari Kayak coba baca headline. buku. Mari coba baca buku. Deng ini ada buku-buku yang tentang Tondano kalau teman-teman tertarik. Yang Opa Fendi pe buku Kang. Opa Fendi pe buku Yang apa itu, ada. apa sama kita- Jejak Tau Budaya Minahasa, fragmentasi budaya Minahasa. Ada banyak Ada di sekali situ. dan jangan Mau belajar mengaku-ngaku. bahasa Tondano juga ada DP kamus di situ. Ada Kang. Kamus bahasa Kamus Tondano. bahasa Tondano. Iya. Jadi sebenarnya semua ada, tinggal teman-teman cari nanti kalau jangan cari patorang kalau tentang Booktopia, langsung di IG Booktopia Kang ada Kang. Atau ada? Tondano Kreatif. Tondano Ada. Kreatif. Iyo, hubungi di Tondano Kreatif karena kok teman-teman dari Booktopia dan Tondano Kreatif sama-sama Kang. Iya. Ya. Nanti kalau ada teman-teman yang berminat mau tanya-tanya buku langsung lah di Tondano Kreatif. Yes. Oke. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih. Torang bertemu di episode selanjutnya.